Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikin bi wilayati Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam wa a'immati ma'sumin mayamin alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji Erik. Ahmadiyah ini kan didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Tadinya kan tidak ada. Ahmadiyah ini kan dibuat menjadi ada. Membuat dan mendirikan, membuat atau mendirikan Ahmadiyah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini contoh dari siapa? Dari mana ini contoh? Yang Nabi Muhammad adalah Islam. Islam ya Islam dari Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat. Ujung-ujung Mirza Ghulam Ahmad yang tadinya nggak ada Islam Ahmadiyah kok menjadi ada. Ini atas perintah siapa dan contoh dari mana? Semoga Pak Haji Erik sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Sunarto, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah Imam Al-Mahdi wa Masih Maud alaihissalam, untuk membuat Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Ayatnya atau wahyunya bunyinya begini. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Dan buatlah bahtera. Nah, bahtera itu maksudnya adalah Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional dengan pengawasan dan wahyu kami, ya. Jadi wasna'il fulka bi ayunina wa wahina. Dan buatlah Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional dengan pengawasan dan wahyu kami. Ada di dalam kitab Bahtera Nuh dan Sabz Ikhtisar, ya. Itu sudah tafsiran. Ayat Qur'annya mana? Itu tafsiran Pak Haji Erik. Maksudnya kan begitu. Kalau sudah maksudnya Bahtera Nabi adalah Jamaah Ahmadiyah, ya kan? Itu dia tafsir. Boleh saja tafsir, ya kan? Nah, itu tafsiran Pak Haji Erik. Nggak masalah. Jadi Bahtera itu ditafsirkan kan sebagai Jamaah Ahmadiyah. Nggak masalah, itu tafsiran Pak Haji Erik. Kan? Contoh, katanya mengikuti sunnah Rasul. Contoh dari Nabi mana? Pak Jerik, terima kasih. Bukan tafsiran, Pak. Itu firman Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, terus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu di dalam kitab Bahtera Nuh menjelaskan yang dimaksud bahtera itu bukan bahtera yang terbuat dari kayu dan papan, ya, yang dipaku itu, tapi ini adalah Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Nah, makanya bacalah buku Bahtera Nuh, ya, atau Sabz Ikhtisar, ya, agar Pak Sunarto bisa paham. Pak Jerik, kan situ Bahtera Nabi Nuh ada di kitab. Kalau sudah ada di kitab berarti itu tafsiran ulama.
Itu tafsiran siapa? Pertama. Kedua, ini contoh dari mana mendirikan Ahmadiyah? Nabinya mana mencontohkan mendirikan apa? Gitu loh. Pak Jerry katanya mengikuti sunnah Rasul, al-khulafa, dan gitu. Dari umat Nabi mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Mana mendirikan Islam Ahmadiyah internasional? Pernah Nabi mendirikan apa? Itu Pak Jerry. Terima kasih. Itu tafsiran oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud yang telah diutus Allah dari antara umat Islam keturunan bangsawan Persia. Ya, la yamassuhu ilal mutahharun itu adalah Rasul atau khalifahnya menurut Al-Quran, ya. Jadi tafsirnya oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Berarti tafsiran Mirza Ghulam Ahmad kan, bukan ayat Al-Quran kan. Boleh-boleh saja. Jadi Bahtera Nabi Nuh bisa saja Ahlul Bait Nabi. Nah, kita cross check kebenarannya kan begitu. Apakah benar Bahtera Nabi Nuh itu bahwa Islam jamaah internasional, ya kan? Nah, di situ ditafsirkan Bahtera Nabi Nuh itu ditafsirkan jamaah Islam Ahmadiyah internasional. Apa yang dimaksud Bahtera Nabi Nuh? Maksudnya apa? Nah, kalau Syiah ditafsir Bahtera Nabi Nuh adalah Ahlul Bait Nabi. Nah, gitu loh. Nah, kita buktikan. Kenapa disimbolkan Bahtera Nabi Nuh? Kenapa kok disimbolkan perahunya atau Bahtera Nabi Nuh? Ada apa itu perahu? Terima kasih. Wahyu Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu dilanjutkan dengan mandat untuk menerima baiat. Alladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Orang-orang yang baiat kepada engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad, sesungguhnya mereka itu baiat kepada Allah, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ini mandat Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk menerima baiat. Nah, jika Panarto belum memiliki ikatan baiat dengan seorang khalifah pemegang mandat baiat, maka Rasulullah memerintahkan, idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habban ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian mengetahui Imam Al-Mahdi sudah datang, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-Mahdi. Nah, sebagai counter daripada perintah Rasulullah SAW itu, Allah Ta'ala mewahyukan mandatnya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk menerima baiat. Jadi klop kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana Pak Ahmad Sunarto mau mentaati Rasulullah SAW atau tidak, ya? Gak nyambung Pak Jerry. Ini saya nanya Bahtera Nabi Nuh ini kok disimbolkan gitu, simbol Bahtera Nabi Nuh sebagai antum tafsirkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai jamaah muslimin internasional loh gitu. Bahteranya Nabi Nuh. Gitu. Itu kenapa? Kok disimbolkan ke sana? Belum bicara baiat. Ini saja belum selesai udah lompat ke baiat. Kita belum meyakini bahwa Imam Mahdi loh. Kita baru bicara tadi perahunya Nabi Nuh gitu loh. Itu dulu dijabarkan kenapa perahunya bahteranya Nabi Nuh sebagai simbol. Jangan bilang jamaah
Muslimin Internasional gitu loh. Kenapa? Kok simbolnya Bahtera Nabi Nuh? Makasih. Belum baiat. Nggak nyambung. Ya memang sering nggak nyambung dengan Pak Ahmad Sunarto itu, karena Pak Sunarto itu belum memahami bahasa ruhani, ya, bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis. Waktu itu saya juga kasih satu masalah nih, kasih hadis tentang berjamaah. Jawabannya juga membingungkan kan, kelihatan Pak Narto bingung. Kemudian mengenai bagaimana Allah mewahyukan dalam bahasa Arab. Nah, ini Bapak juga memahaminya nggak nyambung juga gitu. Jadi susah lah komunikasi dengan Pak Ahmad Sunarto. Makanya saran saya belajar dulu Pak ya. Allah itu wala harfun wala sautun loh. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu udah jelas. Oh, berbahasa Arab ya. Itu udah saya nggak maksakan, itu udah saya tinggalin karena udah nggak mampu. Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu jangan disamakan sama makhluk. Kalau sudah berbahasa Arab udah sama makhluk. Karena nggak paham aja Pak Jer. Itu sudah saya tinggalin. Saya tahu udah nggak mampu. Nah, sekarang bahtera itu adalah kan perahu. Nah, filsafahnya apa itu sok perahu itu untuk apa gitu loh? Kenapa disimbolkan perahu? Bahteranya Nabi Nuh. Antum tafsirkan adalah jamaah, ya kan, Islam Jamaah Ahmadiyah. Ditafsirkan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Apa maksud disimpulkan sebagai perahu di situ gitu loh? Mau ujuk-ujuk ke baiat, nggak nyambung. Nabi palsu itu jika dia mati tidak ada khilafahnya, kata Rasulullah SAW. Nah, khilafah Ahmadiyah atau khilafahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sudah berjalan lebih dari 115 tahun. Hingga sekarang ada khalifah. Nah, masih hidup lagi. Pak Sunarto punya khalifah enggak? Enggak kan? Artinya tafsirannya pun bukan dari orang yang telah disucikan itu, ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Sedangkan kita mah khalifahnya masih hidup. Itu guru kami sekarang, ya. Allah berkata-kata kepada manusia dengan 3 cara. 1, dengan wahyu. 2, dari belakang tabir. 3, melalui Jibril. Asy-Syura ayat 51. Nah, Allah berkata-kata atau mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu Al-Quran yang tertulis dalam Al-Quran, ya. Terus kemudian Allah mengutus setiap Rasul dengan bahasa kaumnya. Masih belum paham juga, aduh, istighfar Pak, istighfar. Makanya beat sajalah dulu ya. Jangan lari dari pembahasan. Nabi palsu itu tidak punya khilafah. Kalau tidak palsu punya khalifah. Aduh, udah Nabi, khalifah, Imam Mahdi lagi. Kedamaian belum ada. Ini itu kita belum bahas lah, belum diperdalam. Pertanyaan saya yang jelas ini, apa simbol bahtera Nabi Nuh? Apa sih bahtera itu? Itu yang penting jelaskan coba. Kok disimpulkannya jadi Jamaah Islam Ahmadiyah loh, Muslimin Internasional. Dari mana kesimpulan ini loh? Gitu. Terus apa simbol perahu itu? Untuk apa? Gitu. Bahtera Nabi Nuh itu. Terima kasih. Bagaimana Allah berkata-kata, di situ Allah menyatakan wala harfun wala sautun loh.
Yang Billy maksud berkata-kata itu apa tuh, Pak Jerry? Biar jelas gitu loh, nggak ngawur. Itu kontradiksi. Di sini Allah berkata-kata, di sisi lain Allah wala harfun wala sautun. Kan kontradiksi. Kata Nabi Muhammad, nabi palsu itu adalah jika mati tidak ada khilafahnya. Contohnya Musailamah, dia mati kan? Adakah khilafahnya? Kan tidak ada. Tetapi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wafat tahun 1908. Khilafahnya sudah berjalan lebih dari 115 tahun hingga sekarang. Ya, dan khalifahnya sudah sampai yang kelima. Itu adalah bukti bahwa Ahmadiyah pada pandangan Allah itu termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana janji Allah di dalam surah An-Nur ayat 55. Ya, sekarang imamnya Pak Ahmad Sunarto seorang khalifah nggak yang masih hidup? Atau tidak punya imam? Ya, oke, silahkan. Wala harfun wala sautun itu ada di dalam ayat Al-Quran surah apa? Coba. Kata Nabi berarti kan hadis. Kita cek dulu hadis. Hadis itu yang meriwayatkan siapa, Pak Erik? Antum kan sudah nggak percaya ulama. Ulama sudah bercerai-berai. Kenapa pakai hadis? Hadis itu tuh ulama semua yang meriwayatkan. Kenapa masih bicara hadis? Kedua, kalau sudah nggak percaya dengan ulama yang sudah bercerai-berai, yang konsisten dong. Hadis itu yang meriwayatkan ulama semua. Anda masih memakai bertanya tentang Quran. Sekarang pertanyaan saya belum cari itu. Menurut logika dan akal Pak Erik, itu masuk akal nggak? Masuk nggak di nalarnya Pak Erik? Coba sebelum saya memakai dalil nakli. Dalil akli Pak Erik masuk akal nggak? Ribuan ulama dan para ustadz di sini, Allah itu wala sautun wala harfun, sepakat. Nah, akal Pak Erik dan nalal Pak Erik kira-kira masuk akal nggak? Allah itu wala harfun wala sautun. Makasih. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah, adanya di dalam Muntakhib Kanzul Umal Khasyah Ahmad, ya. Jadi itu sabda Rasulullah, bukan sabda ulama, ya Pak ya. Tampilkan saja ayat suci Al-Quran yang menyatakan wala harfun wala sautun itu, biar nanti saya cek di dalam tafsir Al-Quran oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau khalifahnya, ya. Pak Jerry kan nggak pernah ketemu Nabi, ya kan? Ucapan Nabi itu hasil dari berita dan informasi dari para ulama. Sedangkan Pak Jerry nggak percaya dengan ulama. Ulama itu sudah bercerai-berai. Yang konsisten dong. Ditolak dipakai. Ditolak dipakai. Nggak konsisten, makanya nggak jelas. Nabinya pun akhirnya nggak jelas. Karena apa? Nggak konsisten. Hadis itu sampai ke umat ini dibawa oleh para ulama. Nah, Pak Jerry tidak percaya dengan ulama. Ulama itu sudah bercerai-berai. Loh, hadis dipakai. Gitu loh. Paham nggak? Memang itu bukan perkataan ulama, mengutip dari perkataan Nabi. Itu Pak Jerry. Aduh. Makanya orang kalau nggak konsisten akhirnya ngaco.
Siapa bilang Ahmadiyah ditutup? Ini saya punya legalitas ya. Ahmadiyah itu sudah ada di Indonesia tahun 25. NU belum ada. MUI apalagi. Pemerintah juga belum ada. Karena pemerintah itu baru berdiri kan tahun 1945. Nah, kemudian pada tahun 53 Menteri Kehakiman memberikan izin sebagai badan hukum kepada Jemaat Ahmad Indonesia dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Imam Mahdi alaihissalam. Nah, jadi dengan demikian sejak tahun 53 kita itu dilindungi oleh Undang-Undang 45 ya, karena kita termasuk Jamaah Islam Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berbadan hukum dan tujuannya menyebarkan agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad dan Mirza Ghulam Ahmad ya. Ya, sabda Nabi Muhammad itu kan ada di dalam kamus, ada di dalam tafsir, ada di dalam hadis. Nah, yang kumpulan hadis ya. Nah, ada yang saya sebutkan itu adalah ada di dalam kumpulan hadis. Jadi saya sih percaya kepada sabda Nabi Muhammad daripada kepada ulama. Sabda Nabi Muhammad itu pasti benar. Ulama ada dua soalnya ya. Ulama warasatul anbiya. Nah, saya masih percaya. Ada ulama uhum saruman tahta adimi sama, yang keluar dari mereka fitnah. Fitnah itu akan kembali kepada mereka. Itu semua yang ngumpulin siapa, Pak Jerek? Yang ngumpulin siapa? Di tafsir, di hadis, di siapa? Itu yang ngumpulin hadis siapa? Orangnya kalau bukan ulama. Ulama tafsir, ulama hadis, kan itu semua ulama. Pak Jerek sudah tidak paham, tidak percaya dengan ulama. Ulama itu sudah bercerai-berai. Kenapa masih dipegang? Gitu loh. Kenapa masih dipegang hasil kumpulannya, hasil tulisannya gitu loh. Ini nggak konsisten. Kalau tidak percaya dengan ulama, apapun ulamanya, ya, tulisan ulama, kumpulan ulama, catatan ulama, tafsir ulama, nggak usah dipakai. Ulama itu sudah bercerai-berai. Begitu dong. Itu konsisten namanya. Ya, Pak Jerek. Yang ngumpulin hadis itu namanya humu hadis atau pencatat hadis ya. Jadi mereka yang diekspos itu hanya sabda Rasulullahnya. Nah, saya baru bisa percaya hadis bahwa itu benar gitu kan, sabda Rasulullah. Itu harus ada padanannya atau pendukungnya ayat Al-Quran. Iya, memang betul. Karena Rasulullah bersabda, jika kalian tahu Imam Mahdi sudah datang, maka beatlah dia. Walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Gitu. Itu perintah Rasulullahnya seperti itu. Jadi beat itu maksudnya masuk ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Gitu. Tapi itu perintah Rasulullah, apakah Anda beriman atau tidak, itu terserah Anda ya. Yang ngumpulin hadis namanya muhadis. Muhadis itu kan ada namanya. Orang kan? Orang apa bukan, Pak Jerry? Muhadis itu orang apa bukan? Pertama. Kedua, ahli tafsir namanya mufassir. Nah, mufassir itu orang bukan? Namanya apa tuh kalau mufassir itu? Pak Jerry. Aduh. Aduh, kacau. Aduh, dia nggak percaya sama ulama, tapi kumpulan ulama hasil catatannya dipakai. Kacau.
tapi itu bukan jamaah ke Ahmadiyah, nggak ada di situ. Ahmadiyah itu bagian dari cerai-berai, ya. Kalau nggak cerai-berai, ya menyatu Islam. Islam yang dari Nabi Muhammad. Islam nggak ada Islam Ahmadiyah, nggak ada Islam embel-embel. Pede banget. Beragama nggak pakai akal. Tawan namanya Islam Ahmadiyah. Kalau Islam yang dari Nabi, jamaah muslimin itu muslimin nubuwah, nggak ada itu Ahmadiyah. Islam ya Islam, nggak pakai otak beragama. Ahmadiyah adalah satu-satunya jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam dengan perintah dan bimbingan serta pengawasan wahyu Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Itulah Islam di akhir zaman, ya. Kalau memang itu enggak bagian dari firqah, ya Islam ya Islam, nggak ada lagi mendirikan. Ini udah jelas mendirikan jamaah, itu berarti bagian dari firqah Islam. Aduh. Bimbingan wahyu, memang wahyu bisa membimbing. Pertama, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Memang Nabi mendirikan, sahabat emang mendirikan Islam. Sini aja udah kacau. Terus Mirza Ghulam Ahmad mendapat nikmat dari mana? Udah digeser-geserin tuh mana? Pajeri. Bagian dari firqah. Kalau nggak firqah, nggak ada Ahmadiyahnya, dan nggak mendirikan lagi. Ini orang yang keblinger aja cara berpikirnya. Lucu dan sangat lucu. Orang sudah mendirikan, mengadakan, itu udah bagian daripada firqah. Jamaah Muslimin Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah itu adalah dari nama Rasulullah SAW di akhir zaman. Muhammad nama Rasulullah di awal zaman. Di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah 39-40 Allah Ta'ala berfirman ya, Thulathum minal awwalin wa thulathum minal akhirin. Sekelompok orang-orang yang beriman di awal zaman dan sekelompok orang-orang yang beriman di akhir zaman. Itulah sekelompok itu yang dimaksud. Yang pertama, jamaah muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan di akhir zaman, sekelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang dipimpin oleh Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud dan Khilafatul Masih Al-Mahdi, ya. Ini yang dimaksud. Yang namanya dimaksud ini tafsiran.
Yang sudah mendirikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini bagian dari firqah. Pikirlah akal yang cerdas. Yang tadinya nggak ada menjadi ada, didirikanlah oleh Mirza Ghulam Ahmad. Itu bagian dari firqah Islam. Udah dibelokin semua. Mana-mananya di Pak Jerry. Masrur, sekarang Masrur itu si Masrur ini sekarang fungsinya apa si Masrur ini? Untuk apa ini si Khalifah Masrur ini Pak Ajeri? Ahmadiyah adalah satu-satunya jamaah muslimin internasional yang sudah lebih dari 135 tahun imamnya seorang khalifah yang masih hidup hingga sekarang. Khalifah itu adalah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, bukan kepada orang-orang di luar Islam sesat dan menyesatkan. Tuh Pak Erik, ini nggak malu ya. Khalifah kok ada di kolonial, tempatnya di tempat penjajah. Ini khalifah apa ini? Aduh, kalau sudah mendirikan, ya kan, mendirikan yang sudah ada, didirikan nama baru Ahmadiyah, itu bagian dari firqah. Aduh, dipikir orang-orang ini pada bodoh kali ya. Yang pintar Pak Erik aja. Bisa juga yang lain bodoh, Pak Erik yang pintar. Kebalikannya juga, apakah Pak Erik yang bodoh, yang lainnya pintar. Nah, begitu. Khilafah sekarang ini khalifahnya ada di London, di negeri barat. Itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis Sahih Muslim yang menjelaskan tentang 10 tanda kiamat. 2 di antara 10 tanda kiamat itu adalah turunnya Isa ibnu Maryam, dan yang kedua adalah matahari akan terbit dari tempat terbenamnya atau barat. Itulah sebabnya khalifah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, hijrah dari Pakistan ke Inggris, London. Kenapa? Karena di sana pemerintahan Pakistan mengeluarkan ordonansi yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah minoritas non-muslim, sehingga orang-orang Ahmadiyah termasuk khalifahnya dilarang untuk mengucapkan syahadat, kemudian memakai atribut-atribut Islam. Bahkan azan pun kalau ada gitu dari Ahmadiyah akan ditangkap, dimasukin penjara. Nah, ini kan ordonasi undang-undang yang batil, ya. Tetapi karena dilakukan oleh seorang diktator, maka sebagai warga negara Pakistan, orang-orang Ahmadiyah tetap di satu sisi harus mentaati pemerintah, tapi di sisi lain kita juga harus mentaati Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, khalifah untuk sementara hijrah ke London, ya, sesuai nubuatan. Di London, Hazrat Mirza Tahir Ahmad mendirikan MTA,
Muslim Television Ahmadiyah Internasional yang broadcasting selama 24 jam non-stop dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Itulah yang dimaksud dengan matahari terbit dari tempat terbenamnya, ya. Nggak malu ya, baru dengar khalifah diusir. Diusir pindah ke Inggris cari perlindungan. Di Quran itu nggak ada khalifah tuh punya negara sebagai pimpinan. Nama juga khalifah, penguasa. Sebetulnya asli khalifah itu wakil, bukan penguasa. Ini benar-benar ketahuan kelemahannya. Itu mah bukan khalifah, khalifahan. Pak Jerik beragama itu mbok ya mikir, akalnya digunakan gitu loh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Jamaah Muslimin Internasional di Mekah dan Madinah. Kemudian bangsa Quraisy, kafir ya, kufar Quraisy itu kan memeranginya, sehingga Nabi Muhammad pun harus hijrah ke Abyssinia yang pada waktu itu pemimpin negaranya adalah seorang Kristen, ya. Dan itu untuk sementara Rasulullah tinggal di sana mencari perlindungan. Apakah perlu Rasulullah malu? Kan tidak. Nah, di akhir zaman Imam Mahdi mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Pak Jerik, di mana Rasulullah minta perlindungan? Baru dengar saya. Mendirikan apa? Mendirikan jamaah apa, Pak Jerik? Di mana Rasulullah minta perlindungan? Terus negara mana? Waktu itu siapa? Ada negara mana yang orang kafir itu? Yang jelas kalau cerita dong, yang komplit. Aduh. Pak Jerik dong. Oh, baru dengar ya, Pak Ahmad Sunarto berarti tidak tahu sejarah. Ya, karena itu sebaiknya Pak Ahmad Sunarto baiat saja mentaati perintah Rasulullah SAW, ya. Karena saat ini kan khilafah itu hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional sudah lebih dari 135 tahun. Di Syiah tidak ada khilafah itu yang masih hidup. Di Wahabi tidak ada, di Aswaja tidak ada. Hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional dan sudah lebih dari 135 tahun hingga sekarang. Aduh, kalau saya dianggap nggak tahu sejarah, coba ceritakan sejarahnya seperti apa. Aduh, kalau sudah terdoktrin, dogma, akalnya macet, gunakan deh nalar sama akalnya, Pak Erik. Coba yang tahu sejarah, ya. Aduh, Pak Haji Erik, udah maknanya digeser-geser. Aduh, sekarang khalifah ini si Masrur ini kerjanya ngapain si Masrur ini sebagai khalifah? Umat kok sekelompok Ahmadiyah doang, itu bagian dari firqah. Aduh,
melek dikit itu mata Pak Jerik, mata kolbunya itu dibuka deh, biar terang benderang gitu loh Pak Erik. Nggak tahu sejarah, Pak Narto nggak tahu sejarah. Saya pikir mau cerita sejarah, mau cerita, tahu suruh beat. Idih, nggak tahu malu. Orang dibilang nggak tahu sejarah, saya nunggu, saya pikir menjelaskan tentang sejarah. Aduh, nggak tahu malu. Jadi Pak Ahmad Sunarto sekarang ini tidak punya jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena hanya ada di Ahmadiyah. Rasulullah bersabda, jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah. Nah, jadi saran saya Pak Ahmad Sunarto, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW agar Allah melindungi Pak Ahmad Sunarto, ya. Khalifah kok dibawa ke tiak penjajah. Sejarah mengatakan khalifah itu memimpin umat, tidak ada di bawah kolonial katiak Inggris. Ini lucu, ya khalifah apa? Aduh, itulah katanya saya nggak tahu sejarah. Ya, udah saya tunggu, saya pikir cerita tentang tadi negara. Mana tuh katanya negara Nabi itu berlindung di negara apa Pak Jerry? Aduh. Dasar robot tuh kan diulang-ulang itu aja yang diprogram. Ini Pak Jerry robot Inggris. Khalifah itu bagian dari khilafah. Khilafah ala minhaji nubuwah, yang mengikuti kenabian. Menurut surah An-Nur, khilafah itu adalah kepemimpinan orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, karena melanjutkan Nabi atau Rasul, maka visinya sesuai dengan di dalam surah As-Saff ayat 9. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkannya di atas agama-agama lain, bukan untuk membuat negara, karena Islam itu rahmatan lil alamin, internasional, bukan negara. Aduh, pakai hadis lagi, gak konsisten ini, mencela. Emang Ahmadiyah ini emang gak jelas nih, lucu, ngambil dalil, ngambil rujukannya juga mencela, pakai hadis lagi. Aduh. Nah tadi katanya Nabi berlindung di negara, gimana sih? Mencela. Makanya Nabi mana pernah berlindung di negara yang mana? Khalifah itu pimpinan seperti kayak Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Adam, itu memimpin umat. Lah ini mana? Kok dibawa negara Inggris? Aduh, Pak Jerik, malu dikit ngapa? Qurannya sembarangan diperkosa, mananya digeser-geser. Aduh, gak punya malu. Jadi kalau Pak Narto ingin termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bergabunglah ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional
yang imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan mohon diingat bahwa imamnya itu yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Allah telah mewahyukan mandatnya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk menerima beat dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jika Pak Narto ingin termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka taatilah sabda Rasulullah SAW, yaitu baiat, ya. Ya, dongeng lah. Katanya mau cerita tadi sejarah, saya dibilang nggak paham. Dongeng lah. Saya yang orang berpikiran waras suruh baiat. Aduh, mikir-mikir dulu lah. Tadi mana katanya? Saya tadi nggak tahu sejarah. Coba tunjukkan. Khalifah lagi. Khalifah kok di bawah negara penjajah. Rasulullah memerintahkan kepada semua umat Islam agar membaiat Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Khalifatullah atau khilafahnya. Jika Pak Ahmad Sunarto ingin termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, silakan taati perintah Rasulullah SAW itu, ya. Dongeng. Pak Jirik dongeng nggak bosan-bosannya dongeng terus. Ini dongeng. Aduh. Ngomong asal jeplak katanya Nabi berlindung di negara-negara mana Nabi berlindung. Aduh, dongeng. Emang Pak Jirik sering baca novel sih ya? Sabda Rasulullah SAW di dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, baiatlah. Sementara Allah Ta'ala berfirman, jika tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah, ya. Aduh, dongeng lagi. Aduh, dongeng. Kebanyakan dongeng isinya. Bagaimana saya membaiat? Isinya dongeng semua. Aduh, hadis itu siapa yang meriwayatkan? Pakai hadis lagi. Memang Ahmadiyah ini mencela-mencela. Dalilnya mencela kebanyakan dongeng. Karena Pak Sunarto belum mempunyai ikatan beat dengan seorang khalifah yang masih hidup, maka saran saya segeralah beat mentaati Rasulullah SAW. Jika Pak Narto ingin termasuk orang-orang yang beriman, karena menurut Al-Quran orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jika terjadi perselisihan, Allah Ta'ala menyatakan, perbaikilah hubungan mereka yang sedang berselisih itu dengan ketakwaan agar disayangi Allah. Itu ya, surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna mi rasulin illa liyuta'a biidnillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Surah An-Nisa ayat 64. Maka taatilah perintah Rasulullah itu, yaitu baiat di tangan seorang khalifah yang masih hidup, ya. Bicara iman, paham nggak imam? Iman dalam bahasa Indonesianya apa artinya Pak Jerry?
wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga seorang rasul, umatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad. Emang itu ayat surat hati seorang rasul, tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad, bukannya si Masrur. Gak sesuai sama Quran. Bukan si Masrur yang ditaati, musyrik. Aduh, kalau otaknya waras, ini kan dongeng semua, dicocok-cocokin. Kalau otaknya yang nggak waras mungkin baik. Kalau yang otaknya waras, nggak akan mau. Karena apa? Isinya dongeng semua. Wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad wa huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Ya, tapi bukan sama si Masrur. Ya. Bukan sama si Masrur. Si Masrur nggak sesuai kedudukannya sama Quran. Ayat itu bukan untuk Masrur. Ahmad di situ bukan buat Ghulam Ahmad. Ya, dongeng mulu Pak Erik. Wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Itu bukan buat Mirza Ghulam Ahmad, Pak Jerik. Ngayal, dongeng. Wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. As-Saff ayat 6, Al-Jumu'ah ayat 3. Itu bukan buat Mirza Ghulam Ahmad, itu nama Nabi Muhammad. Dongeng, dicocok-cocokin. Ayat Quran diperkosa demi produksi Inggris Mirza Ghulam Ahmad. Si Masrur ngapain itu nongkrong di Inggris si Masrur? Laulam yabqa minad dunya ilal yaum yatawallallahu zalikal yaum hatta yab'atsa fihi rajulan minni au min ahlul baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ngayal. Aduh. Produksi Ahmadiyah itu produksi kolonial Inggris melalui tangannya Mirza Ghulam Ahmad, si pendirinya. Umatnya dibodoh-bodohin aja. Karena kenapa? Nggak pakai akal, akalnya disimpan dan nalarnya juga nggak digunakan. Itu pengikut Ahmadiyah. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati wa mubasyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dongeng dan menghayal. Aduh, Ahmadiyah banyakan dongeng. Buya Sunarto memang begitu. Tadi juga langsung setelah Buya keluar, Karim saya keluar juga. Apa namanya? Kinarto gelo katanya kamu. Ya memang begitulah Pak Narto itu. Makanya saya males ngobrol sama beliau itu.
karena tidak memahami bagaimana Allah Ta'ala berbicara kepada manusia sebagaimana diuraikan di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat 51 gitu. Nah terus di dalam surah Yusuf Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Kemudian surah Ibrahim juga dikatakan bahwa Allah berbicara kepada para nabi dengan bahasa kaumnya. Nah terus diulang-ulang, kok Allah berbahasa? Katanya bertentangan dan laisa kami lisaiun gitu kan. Itu laisa kami lisaiun itu selain dari berbicara apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an maksudnya ya. Kalau sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan Allah berbicara kepada manusia itu dengan 3 cara ya, wahyu, dari belakang tabir dan lewat Jibril. Kemudian ketika wahyu dalam bahasa Arab berupa Al-Quran, tetapi kepada nabi lain itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah di sini yang sulit sekali Panarto untuk memahami ini. Nah yang saya tidak sukanya itu apa? Ya kencang suaranya, bawa emosi, terus bilang dusta dan sebagainya. Nah itulah. Nah, mudah-mudahan Panarto dengar ini dan bisa memahami dan merubah karakternya itu yang seperti itu. Gaya saya begini Pak Jerry. Ya, di situ kalau memang itu Yusuf ayat 2 kan inna. Kenapa pakai inna? Enggak ana. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Ini kan firman nih. Betul sih, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu firman ya Quran. Apakah firman yang Qur'annya itu sama dengan Allah? Kan gitu pertanyaannya Pak Jerik. Apakah Quran yang dibukukan itu yang Pak Haji Erik itu baca bahasa Arab sama dengan Allah? Pak Jerik.